warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadira, NIM saya 2110137. Saya dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok saya yang berjudul Sumber Hukum Islam, yaitu hadis. Sumber hukum Islam yaitu hadis. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil seperti di bawah ini. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan, mempercayai dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah Ali Imran yang artinya Allah sekali-sekali tidak akan memberikan orang-orang mukmin seperti keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia memisahkan yang buruk atau munafik dari yang baik dan mukmin atau mukmin. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Yang kedua, dalil al-hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah dalam sabdanya, artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Dua dalil kehujahan hadis. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kehujahan hadis adalah telah dibuktikan oleh dua hal berikut ini, antara lain: yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma atau kesepakatan. 3. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, hadis tampil untuk menjelaskan atau bayan keumuman isi Al-Quran. Fungsi hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas atau bayan Al-Quran itu bermacam-macam. Berikut beberapa hal yang merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menerapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat mujmal, mutlak, dan a'am. Maka fungsi hadis dalam hal ini memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan tahsis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan tasyri. Yang keempat, bayan al-nasak. Kata nasak secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan, ijalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, dan takrir yaitu mengubah. Baiklah, yang terakhir, harapan saya buat perkuliahan kedepannya yaitu semoga kita bisa bertatap muka secara langsung, agar kita bisa lebih memahami dan mengerti materi yang telah disampaikan. Dan juga semoga Corona atau COVID-19 ini segera berlalu, agar kita bisa aktif kembali dalam perkuliahan.